Kita lihat proses ayam mau bertelur dulu ya pemirsa. Nah ini dia telurnya. Nah ini benar-benar baru keluar dari dubur ayam. Jadi masih hangat ya pemirsa. Nah kemudian apakah pemirsa juga sering mengalami hal ini, yaitu indukan ayam bertelur di sembarang tempat ya? Oleh sebab itu tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang petarangan ayam kampung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Pemirsa, pada video ketiga ini kami akan membahas mengenai petarangan ayam kampung yang memang disukai oleh ayam. Terkadang kita mengalami banyak sekali dari ayam-ayam kita yang bertelur di sembarang tempat. Ini yang kemudian membuat kita terkadang tidak bisa mengontrol sebetulnya indukan ini sudah bertelur apa belum ya, kira-kira begitu. Karena seringkali saya juga mengalami ya, indukan ayam ada 10 ekor dan semuanya bertelur di sembarang tempat. Ayam itu bertelur di tempat yang memang membuat mereka nyaman. Meskipun kita sudah menyiapkan tempat untuk mereka bertelur, tetapi jika alas petarangannya membuat mereka tidak nyaman, mereka juga tidak akan mau menempati atau bertelur di tempat yang sudah kita sediakan. Nah kemudian kami pelajari sebetulnya alas petarangan seperti apa sih yang membuat ayam ini kemudian merasa nyaman untuk bertelur di situ. Nah berdasarkan pengalaman yang sudah kami alami ya pemirsa, bahwa ternyata ayam itu sangat menyukai petarangan yang menggunakan alas dari rerumputan. Atau kalau tidak rerumputan bisa juga ayam ini suka dengan sekam. Jadi kalau pemirsa mempunyai sekam di rumah, bisa juga untuk kita gunakan sebagai alas petarangan ya. Nah ini buktinya. Ini adalah indukan ayam saya yang memang bertelurnya sembarangan sekali. Jadi kemarin sudah saya siapkan petarangan menggunakan alas petarangan kain, tetapi dia tidak mau. Dia malah mencari-cari tempat yang justru malah seperti ini. Jadi dia itu bertelur di atas dedak. Ya ini merupakan dedak padi untuk pakan mereka sebetulnya. Karena tidak mungkin untuk selanjutnya indukan ini akan bertelur di atas dedak tadi, maka kita harus menggantinya petarangan itu dengan menggunakan petarangan yang membuat indukan ini nyaman juga untuk bertelur. Nah jadi saya sudah mempersiapkan petarangan yang menggunakan alas petarangan dari rerumputan. Jadi sebaiknya rumputnya itu yang sudah kering ya sebetulnya untuk lebih bagusnya lagi, tapi karena saya cari yang kering tidak ada, maka saya gunakan yang setengah kering. Apa alasannya? Sehingga saya merekomendasikan untuk pemirsa semua menggunakan alas petarangan dari rerumputan. Karena jika kita menggunakan alas petarangan dari rerumputan ini pemirsa, maka tidak ada potensi untuk adanya guram di dalamnya. Berbeda halnya dengan ketika kita menggunakan kelaras pisang ya. Biasanya kan orang-orang dulu menggunakan kelaras pisang. Kelaras pisang itu nanti akan berpotensi memunculkan guram-guram atau kemereki ya pemirsa. Kenapa saya bisa memastikan itu semua terjadi? Karena memang saya punya pengalaman pemirsa. Ini juga ayam-ayam saya dan alas petarangannya menggunakan alas petarangan dari kelaras pisang yang sudah kering. Nah tetapi ketika indukan ayam ini sudah menetas dan kemudian saya pindahkan, sisa-sisa yang ada di petarangan ini yang berupa kelaras pisang yang sudah kering ini justru malah banyak sekali guramnya atau kemerekinya, maka akan membuat kita beternak menjadi semakin tidak nyaman tentunya. Oleh sebab itu jangan pemirsa semua menggunakan kelaras pisang yang sudah kering ya, kalau tidak mau digerumut oleh
kemerki-kemerki atau guram-guram. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana jika memang kita sudah terlanjur seperti ini? Kita sudah terlanjur menggunakan alas petarangan menggunakan kelaras pisang yang sudah kering. Jadi nggak usah kemudian kelarasnya dibuang ya pemirsa. Sudah, yang terlanjur sudah, biarkan saja sampai nanti menetas. Kemudian setelah menetas kita bakar saja. Kita bersihkan, kemudian kita ganti dengan alas petarangan lain, yaitu dari rerumputan. Itu jauh lebih nyaman ya pemirsa. Waktu kita ternyata sudah habis pemirsa. Dan saya ingatkan sekali lagi buat pemirsa semua yang memang belum support dan mendukung channel ini, silakan support dan dukung channel ini agar senantiasa bisa cepat berkembang sehingga bisa kembali menyuguhkan video-video terbaru yang bermanfaat tentunya untuk sesama peternak. Jangan lupa dengan cara klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan like serta komennya, lalu sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar pemirsa bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Cara Ternak 99. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali esok.